Halo, dengan saya Dr. Neni dari Stephanie Skin Clinic. Saat ini saya akan membahas pertanyaan bagaimana cara menghilangkan pupeng atau skar. Untuk secara alami kita menghilangkan pupeng dan skar itu hampir nggak mungkin. Jadi kita perlu bantuan dokter untuk menghilangkan pupeng atau skar ini. Biasanya dokter akan meresepkan treatment yang paling pas untuk menghilangkan pupeng atau skar ini. Yang paling umum saya lakukan di Stephanie Skin Clinic, biasanya saya akan mengukur terlebih dahulu berapa kedalaman skar atau pupeng yang terbentuk dan berapa banyak jumlahnya di wajah pasien. Kalau seandainya jumlahnya hanya sedikit, kita bisa melakukan subsisi. Tetapi kalau jumlahnya dalam jumlah yang cukup banyak dan lokasinya hampir seluruh wajah, tentunya laser ablatif sangat bagus untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita gabung antara laser ablatif, kemudian kita bisa tambahkan juga PRP yang mengandung 7 growth hormone. Saya bahas mengenai PRP ini dalam video yang sebelumnya. Kalian yang ingin tahu PRP itu apa dan bagaimana PRP membantu menyelesaikan kasus pupeng, bisa lihat di video yang sebelumnya. Jadi PRP ini mengandung growth hormone, yaitu fibroblast growth hormone dan epidermal growth hormone, dan vascular growth hormone salah satunya untuk membantu menyelesaikan masalah skar atau pupeng. Jadi pupeng atau skar itu sama seperti kayu yang tidak rata yang perlu diamplas. Nah, laser ini akan mengamplas kulit yang pupeng atau skar sehingga skar atau pupengnya ini akan menipis. Dan untuk mempercepat proses penyembuhannya, maka ditambahkan PRP yang mengandung growth hormone tersebut sehingga hasil yang didapat kulitnya jadi lebih bagus dan lebih cepat. Kemudian kita juga bisa melakukan subsisi jika skarnya ini terlalu dalam. Di tempat skar yang cukup dalam kita bisa tambahkan subsisi. Ini yang biasa kami kerjakan di Stephanie Skin Clinic. Kalau kalian ingin melihat bagaimana proses laser ini bekerja, kalian bisa lihat di IG Stephanie Skin Clinic. Ini adalah salah satu proses gimana cara sinar laser ini bisa bekerja untuk mengurangi kedalaman skar. Proses yang dikerjakan memakan waktu lebih kurang 30 menit dan sebelumnya kita akan melakukan anestesi terlebih dahulu supaya tidak terasa panas dan sakit. Setelah anestesi 30 menit baru proses laser ini dikerjakan, memakan waktu antara 15 sampai 30 menit. Setelah laser dikerjakan, ada masa downtime, yaitu kemerah-merahan yang timbul akibat sinar laser yang dikikis ini. Setiap orang berbeda, antara 3 hari sampai 1 minggu. Jadi hindari sinar matahari pada saat seseorang sudah melakukan laser ini. Saat seseorang itu terkena pupeng atau skar, maka bentukan pupeng atau skar yang timbul itu bisa berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti kotak atau kita sebut box scar. Ada juga yang bentuknya seperti pecahan es atau disebut ice-pick scar. Ada juga yang bentuknya bergelombang, jadi disebut rolling scar. Dan ada juga yang terjadi hypertrophic scar atau seperti keloid. Nah, keempat jenis ini sama-sama perawatannya cukup susah. Jadi kadang tidak cukup sekali, berkali-kali kita harus menyelesaikan supaya skar ini sembuh. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video ini. Jika kalian menyukainya, silahkan subscribe dan like. Dan apabila kalian ada pertanyaan, bisa cantumkan di kolom komentar di bawah ini. See you on next video.